Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya harap saat ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Meskipun saat ini kita hanya dapat berjumpa dalam ibadah online, tapi mari kita mau percaya bahwa ini adalah proses, bahwa ini adalah rencana Tuhan yang harus kita lalui dengan segenap iman di dalam hati kita. Haleluya. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat melihat rencana-Mu dengan hati dan dengan mata kami. Tapi kami mau percaya, kami mau memandang-Mu saja dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Memandang padamu, Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku.
memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Kau ada, Yesus, Kau yang selalu kami sembah di hidupku. Kami Kau ada untukku, kami tinggikan Engkau. kau ada bagiku. Sembah, syukur Di bagimu setiap Tuhan. waktu, Tinggikan syukur rencanamu indah, meski tak dapat kulihat menyembahmu Tuhan, meninggikan tak dapat kami Engkau. lihat Ya Bapa, ya semua Raja, rencanamu, Yesus. ya Kami Engkau percaya, yang layak kami disembah. percaya, kami percaya, kami percaya. Kami percaya rencanamu, kami percaya rencanamu indah, rencanamu kami percaya, meski tak dapat kulihat, meski tak dapat ku mengerti. Kami mau percaya, kami mau percaya. Hanya percaya, ada yang lain. Kami mau percaya. Syukur bagimu Tuhan, Kasih Yesus. syukur bagimu Yesus. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak
dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hati kami tetap Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau pagi hari ini Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya katakan amin. Mari sama-sama berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus itu baik adanya. Dari pagi ketika kita membuka mata, Tuhan Yesus itu baik adanya. Kasih Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau tertawa oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Dulu lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari bersama-sama muji Tuhan. Karya Tuhan yang pesona. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus pemberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Kami mau bersuka memuji-Mu Tuhan, memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Kami yakin percaya Tuhan bahwa Roh-Mu memenuhi setiap kami yang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Roh-Mu membawa sukacita atas kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan bersama dengan kita di sini. La 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 la. La 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 la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita,
Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Oh, semua. La 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 la. La 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 la. La la. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Roh-Mu hadir di sini. Haleluya. Di nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita semua diberi kesempatan untuk melayani dalam segala hal. Amin. Meskipun itu kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai anak sekolah, kita sebagai orang-orang bekerja. Di situ Tuhan menempatkan kita. Di situ Tuhan memberi kesempatan pada kita untuk melayani dalam segala hal. Mari kita lakukan dengan sepenuh hati. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Selagi masih ada waktu, selagi masih kuat. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti
Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kembali kita bertemu walaupun lewat online. Karena situasi pandemi yang masih berkembang, kita tidak tahu sampai kapan. Itulah sebabnya walaupun kita ibadah tidak bisa tatap muka, tapi kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, terima kasih kembali kami boleh menghadap Engkau bersama-sama walaupun lewat online. Hati kami rindu Tuhan untuk dibawa makin dekat kepada Engkau, sehingga situasi, keadaan di sekitar kami yang menggoncangkan, itu tidak akan menggoncangkan iman dan pengharapan kami. Lewat online, ibadah online ini, hati kami boleh diteguhkan, dikuatkan, pengharapan kami untuk masa depan yang indah yang Tuhan rencanakan bukan makin surut, tetapi makin bertambah-tambah. Karena pengharapan timbul dari iman, percaya kepada Engkau, yang mengatur hidup kami dengan sempurna, sehingga tidak alasan kami takut, khawatir, cemas, walaupun di sekitar kami mencemaskan, menakutkan, dan mengkhawatirkan. Karena kami tahu Engkaulah kota benteng pelindungan kami, tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Engkau. Saat ini kami membuka hati tentunya untuk menerima kebenaran firman-Mu yang akan membuat kami makin mengenal siapa Engkau dan makin tahu isi hati-Mu, apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami siap menerimanya dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus pasal 4 ayat 13, 14, dan 15. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau esok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15-nya, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Ya, jadi Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan kami berbuat ini dan itu. Itulah sebabnya tema khotbah berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus pasal 4 ayat 13, 14, 15 ini adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya, saya percaya ayat yang saya bacakan ini sering kita mendengar dan mungkin juga sering membacanya. Tetapi mari kita lihat realitanya. Bagaimana sikap saat kita merenungkan firman Tuhan ini. Dan apakah itu firman itu betul-betul sudah menjadi bagian hidup kita atau hanya sebagai pengetahuan atau hafalan ayat firman Tuhan saja. Nah, inilah sebabnya saya ingin kita mulai merenung kembali ya kebenaran firman Tuhan ini dengan dasar Yakobus pasal 4 ayat 13, 14 dan 15 itu. Manusia umumnya punya idealisme atau perencanaan dalam hidupnya. Ya. Perencanaan dalam hidupnya ini bisa di dalam proses bisnis seperti yang ditulis di ayat 13 itu, tapi bisa juga tentang pasangan hidup, bisa juga tentang idealisme. Besok kalau besar aku mau kuliah di bidang A, B, C, saya tidak tahu. Tapi pada umumnya punya idealisme atau punya gambaran keinginan sendiri. Nah, seharusnya kan tidak demikian. Seharusnya sesuai dengan ayat 15 itu mengatakan kita berkata kalau Tuhan kehendaki.
Ya, sederhana kan sebetulnya kalau Tuhan kehendaki. Apakah betul segala perencanaan itu melibatkan Tuhan? Itu yang jadi masalah. Kalau tidak akan berakibat, ya. Akibatnya apa? Kecewa. Karena perencanaan hidupnya itu tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Kenapa? Karena Tuhan tidak dilibatkan. Saya memberi contoh sederhana, ya, karena banyak orang itu merasa lebih pintar dari Tuhan. Contohnya, ketika Tuhan berlayar bersama para muridnya, ketika ada angin badai, murid-murid kan tidak membangunkan. Merasa itu kan tugas kami dan itu sudah biasa kami sebagai nelayan. Kalau ada angin badai kami akan melakukan ini, gulung layar. Kita harus membuang beban yang berat sehingga akhirnya kapal tidak ikut tenggelam dan seterusnya. Tapi toh akhirnya gagal. Dan baru berteriak, Tuhan tolong kami. Nah, saya harapkan kita sebagai anak Tuhan tidak memiliki sikap seperti para murid itu. Ya, yang terlambat setelah hopeless, tidak ada jalan keluarnya. Ya, sebab kita tahu perencanaan hidup itu sangat penting karena perencanaan hidup ini sasarannya, targetnya itu tidak begitu langsung terjadi. Itu melalui proses demi proses. Saya sering mengatakan visi hidup itu harus dibangun. Kemudian untuk mencapai visi harus membuat mission. Nah, misinya ini kan proses. Nah, ini yang penting harus kita pahami. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang bukannya makin menurun, tapi makin meningkat dengan varian-varian barunya, ini membuat kita kan harus mempersiapkan diri. Saya tidak memperkatakan situasi yang buruk dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan itu hidupnya di dalam tangan Tuhan. Ya, tidak ada kuasa apapun bisa merebutnya. Ya, kalau kita melihat di dalam Mazmur 91 itu jelas sekali. Ya, walaupun itu ada pandemi, walaupun itu ada serangan, panah, musuh di waktu siang atau di waktu malam, itu tidak akan kena. Walaupun 10.000 rebah di sisimu itu tidak akan kena. Kenapa? Karena kita berjalan di jalannya Tuhan. Saya juga sering memberi ungkapan seperti ini. Kita ini seperti ikan di dalam akuarium. Sepanjang kita ini ikan di dalam akuarium tidak keluar dari akuarium, tidak akan dimakan kucing. Hidup itu juga begitu. Sepanjang kita hidup dalam area kehendaknya, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Karena perlindungan kita ini berlapis-lapis. Nah, sayangnya di tengah pandemi ini ya saya juga bersyukurlah daripada meremehkan, ya meremehkan sehingga akhirnya kena COVID-19 varian baru Delta itu. Ya, saya tidak mengharapkan karena kalau sakit pun saya terbeban untuk mendoakan di antara kita yang sakit. Nah, tapi kita harus waspada. COVID-19 ini tidak bisa menyerang hanya orang tua yang punya kelemahan dalam organ tubuhnya yang disebut komorbid itu. Tetapi bisa menyerang anak-anak. Ada yang meninggal juga. Jadi penyakit ini tidak pandang bulu. Nah, banyakan orang milenial itu adalah orang yang kelahiran 80 sampai hari ini itu disebut milenial. Kan biasanya ngentengke. Ya, menganggap dirinya kuat, sehat. Ya, sedangkan virus ini ya tidak memandang bulu. Tidak memandang itu kaya, miskin, orang pintar, orang bodoh, dokter atau bukan dokter. Tidak memandang. Nah, kalau melihat seperti ini kan kita harus melihat perencanaan hidup ini sangat penting. Supaya kita hidup di jalurnya, hidup dalam koridornya. Kalau kita tidak hidup di jalannya, koridornya hanya
mengetahui, tidak akan kita kena. Kalau itu kena, berarti kita selalu introspeksi. Ya, karena segala sesuatu itu bekerja bersama mendatangkan kebaikan. Ya, karena banyak orang kan ngeremeh gitu ya, memandang remeh. Ya, kalau saya pergi naik mobil bersama istri tetap semua pakai masker, bukan karena suami istri terus tidak pakai masker, dalam mobil pun pakai masker. Nah, apalagi di luar, ya. Jadi ini salah satu secara lahiriah kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Baik, mari kita melihat. Kegagalan itu terjadi setelah salah. Dan banyak orang itu salah setelah sekian waktu lamanya. Dan firman Tuhan itu selalu mengatakan begini, orang memandang jalannya benar, tapi ujungnya maut. Nah ini sama, terlambat. Seandainya terlambat. Ya, dalam dunia bisnis, dalam pekerjaan. Nah harusnya kita ini harus dalam situasi pandemi ini, dalam suasana pekerjaan bisnis itu mengalami decoupling, perubahan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Nah bagaimana Pak supaya saya mengalami perubahan seperti yang Tuhan mau? Banyak doa. Udah itu aja, sehingga banyak baca Alkitab dan doa. Sebab baca merenungkan Alkitab itu, ayat itu terekam dalam pikiran kita. Nah ayat-ayat itu bisa muncul sewaktu-waktu. Nah itu Tuhan sedang berbicara pada kita. Nah selama kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan secara intim dan baik, bagaimana bisa peka? Tidak mungkin kan? Itulah sebabnya kita harus tahu ini sebagai prolog tetapi dasar untuk memahami apa yang akan kita dengar bersama lewat khotbah online ini. Ayat yang ditulis dalam 14 itu mengatakan hidup ini seperti uap, sekejap saja. Bapak Ibu pasti melihat ya, uap itu seperti apa? Ya lihat itu sebentar aja, kelihatan setelah itu hilang. Nah hidup itu seperti itu. Ya, saya kehilangan banyak rekan sekerja. Ya sedih, rekan sekerja ini bukan hanya yang tua saja, yang komorbid, tapi juga yang masih muda. Nah artinya kan kita tidak tahu, saya pun tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Nah saya harapkan sih tidak dipanggil dalam kondisi sakit, tapi dipanggil untuk naik rapture bersama. Karena waktu kedatangannya sungguh tidak lama lagi. Nah ini sudah saya bahas, saya mengulang-ulang tidak mau ya. Sudah renungkan aja khotbah yang pernah saya sampaikan tentang bersiap sedialah waktunya sudah dekat. Nah ukurannya gampang sebetulnya. Ukurannya adalah apa yang ditulis dalam Alkitab. Nah apa yang ditulis dalam Alkitab misalnya dalam Matius pasal 24 ayat 15 itu jelas mengatakan bait suci Salomo itu akan dibangun. Yang meresmikan itu antikris. Sudah dibangun belum? Belum. Tapi persiapannya sudah. Nah, kalau kita melihat bangsa Israel, hari ini ada pemimpin baru menggantikan Netanyahu yang sudah 12 tahun. Nah, pemimpin yang baru itu dari aliran Yahudi Ortodok yang garis keras dan hanya 2 tahun. Komitmennya dengan fraksi-fraksi yang ada di Knesset atau parlemen itu hanya 2 tahun. Kira-kira mau 2 tahun diganti? Jelas tidak kan? Bisa bayangkan ini. Pada saat hampir selesai, dia mengatakan kepada bangsa Israel, kita bangun bait Salomo. Apa yang terjadi? Kita siap? Sebab ketika itu diresmikan, itu kita sudah diangkat. Ya Tesalonika 2 itu jelas mengatakan. Ya, sekarang ini ada yang menahannya. Setelah yang menahannya diangkat, maka kita ikut terangkat dan muncullah antikris. Ya, saya tidak membahas ini lebih jauh lagi ya. Nah, bagaimana hidup yang sekejap ini berdampak?
Ya, Mbak Ani kemarin sudah menjelaskan, ya hidup ini kan bukan hanya beriman dan mengetahui firman, tetapi hidup kita ini berdampak enggak? Sebagai tubuh Kristus, mendoakan enggak jemaat yang sakit? Atau mendoakan saya, gembala sidangnya? Ya saya tidak menuduh, tidak mendoakan. Itu salah satu buktinya. Kemudian pelayanan. Pelayanan dalam situasi mungkin sedang tidak nyaman. Kenapa? Karena sedang mengalami tekanan dalam ekonomi, tekanan dalam keluarga. Apakah tekanan-tekanan itu menghambat kita ikut dalam pelayanan? Sedangkan apapun yang kita kerjakan itu ditulis dalam buku kehidupan. Wahyu 20 ayat 12 menjelaskan. Jadi setiap pelayanan yang kita lakukan di tengah situasi terhimpit, apa itu, masalah ekonomi, masalah keluarga, kita banyak alasan untuk menolak. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak mau mengisi hari-hari kita ini selaras apa yang Tuhan mau. Itu inti dari khotbah Mbak Ani yang memberi contoh tentang Nuh yang membangun bahtera selama 120 tahun. Tetap komitmen mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, hidup ini kan harus berdampak. Yang berdampak itu dalam pengertian jadi garam, jadi terang, jadi bintang, sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Tuhan memimpin agar Tuhan itu adalah menuntun memimpin. Roh Kudus diberikan adalah untuk menuntun memimpin, bahkan memberitahu hal-hal yang akan datang. Ya, hal-hal yang datang itu akan Tuhan tunjukkan. Jadi kalau kita ini membuat sebuah perencanaan dalam hidup, dalam pendidikan, setelah lulus SMA, saya harus masuk perguruan tinggi di bidang apa, harusnya sudah dipikir ini. Dan Tuhan tidak pernah jauh. Ya, Tuhan itu tidak pernah jauh dengan apa yang ada dalam diri kita. Ya, sehingga kalau kita menggali, maka kita akan tahu itu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Masalahnya kita kan seringkali tidak mau menggali dan tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Mengambil keputusan berdasarkan idealismenya, mengambil keputusan berdasarkan kata banyak orang. Ya, seperti keponakan saya, katanya sekolah yang paling bagus pada waktu itu di Surabaya. Ke Surabaya. Ternyata setelah di sana tidak tahan. 2 tahun kembali, akhirnya kuliah di UKSW. Waktunya hilang 2 tahun. Karena tidak membangun hubungan dengan Tuhan secara baik. Salah sasaran, mengambil bidang. Nah, itu adalah gambaran. Dalam dunia bisnis juga iya. Ya, sebetulnya kalau kita ini kreatif, Tuhan itu akan memberikan informasi. Ya, hidup ini harus kreatif. Tahun 2019 saya sudah berulang-ulang mengatakan, termasuk decoupling ini pun sudah saya sampaikan tahun 2019. Ya, tidak bisa, siapa tahu perusahaan lockdown, perusahaan tutup. Ya, lebih baik mereka makan deposito dari mumet memikirkan pasar ke luar negeri, sedangkan pasar luar negeri pun banyakan yang dibutuhkan adalah komoditas dasar. Ya, seperti besi, nikel, kayu yang mereka tidak punya, tidak mau beli. Tapi produk lain biasanya tidak mau. Karena mereka menghemat dananya, ya anggaran pemerintahnya itu kebanyakan buat beli vaksin. Tidak memikirkan hal-hal yang lain. Jadi rakyatnya dipaksa untuk hidup sangat sederhana di luar negeri. Ya, kita bisa bayangkan situasi seperti ini kan membutuhkan kreatif. Bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Pekerjaan apa yang harus kita kerjakan supaya kita ini tetap survive, bisa menjalani hidup di tengah kesulitan. Nah, masalahnya mau dipimpin Tuhan enggak itu, ya. Hidup bermakna setelah tahu tujuan hidup. Jadi hidup kita ini jadi bermakna setelah tahu tujuan hidup. Ya, tujuan hidup kita ini berdasarkan apa? Ya tadi di awal saya sampaikan. Saat mengambil keputusan, idealisme kita harus kita tundukkan kepada apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan. Sebab rencana Tuhan itu walaupun kita tidak mengerti, tapi jauh lebih baik dari segala rencana kita yang kita sedang kumuli
pikirkan berhari-hari, berbulan-bulan mungkin. Jadi tujuan hidup kita ini yang menentukan. Nah, tujuan hidup kita ini, hidupnya bisa berdampak selama kita hidup di jalurnya, selama kita hidup dalam akuarium, yaitu kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran. Itu artinya hidup dalam akuarium. Saya menggambarkan tadi ikan. Nah, selama kita hidupnya tidak benar, kita keluar dari akuarium. Artinya kan kita bunuh diri sebetulnya tanpa sadar karena salah dalam merencanakan hidup. Sepertinya simpel, sederhana, tapi itu menentukan. Karena apa yang Tuhan rencanakan itu tidak akan diberitahukan dari A sampai Z. Tidak mungkin, kita akan ketakutan. Karena di dalamnya pasti ada hal yang buruk. Tuhan tak mungkin akan menyampaikan itu dari A sampai Z. Contohnya, Yusuf hanya diberi mimpi, berkas gandumnya 11 itu tunduk kepada berkas gandum miliknya. Bulan dan bintang tunduk. Itu artinya hanya langkah-langkah seperti itu Tuhan sedang menunjukkan kepada Yusuf, ini loh endingnya kamu akan seperti ini. Seandainya Tuhan mengatakan begini, nanti kamu sebentar lagi disuruh ayahmu untuk menengok saudaramu bagaimana keadaannya, tapi setelah itu kamu akan ditangkap mau dibunuh. Kira-kira Yusuf mau berangkat tidak? Jelas tidak. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau memberitahukan dari A sampai Z. Tetapi yang percaya, apapun hari ini kita harus bersandar dan berharap hanya pada Tuhan. Esok ada kesusahannya sendiri, tidak perlu dipikirkan. Hari demi hari kita hidup dalam iman. Kenapa? Karena kita mau dituntun. Amin. Ya, maka hidup kita pasti akan berdampak. Ya, nah, di tengah situasi seperti itu memang tidak nyaman. Ya, karena hidup dituntun itu pasti menyalipkan daging, akunya, egonya, idealismenya. Mau enggak itu disalipkan? Enggak mau kan? Nah, kenapa? Karena maunya hidup enak, nyaman, tidak ada masalah. Itu daging. Dan kan Tuhan mau. Tuhan mengatakan begini, kalau engkau mau menjadi pengikutku, maka pikul salib setiap hari. Pikul salib itu dimaksud bukan begini ya, gotong kayu gitu, bukan. Pikul salib itu adalah memenahan keinginan daging, egoisme, idealisme. Mau enggak kita tahan? Atau kita salibkan, sehingga mengatakan bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi Tuhan. Nah, itu artinya kita ini sudah tidak memikirkan akunya lagi. Sama seperti Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes 5 ayat 19, anak tidak bisa melakukan apapun tanpa apa yang Bapa katakan. Jadi Tuhan Yesus belajar dengan rendah hati untuk submit, tunduk kepada kehendak Bapa. Tuhan Yesus kita tahu dia 100% Allah dan dia 100% manusia pun memiliki sikap cara hidup seperti itu. Mari kita belajar seperti Tuhan Yesus. Ya, mari kita taruh segala keinginan daging. Nah, pertanyaan Pak, kalau begitu hidup kan kerkoso. Enggak, ini kan belum endingnya. Tuhan itu menghargai susah payah jerih lelah kita saat kita hidup dalam ketaatan. Pada waktunya reward atau penghargaan akan Tuhan berikan. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Cuma orang kan maunya janjinya digenapi dulu. Ya tidak bisa seperti itu. Ya maunya Tuhan itu kita tunduk dulu kepada kedaulatan Tuhan dengan mengerat daging kita. Baru kita akan dituntun hidupnya bermakna dan berdampak dalam semua aspek kehidupan. Nah, bagaimana menjalani hidup? Saya akan memberi contoh yang tertulis tentunya di dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab, di Ibrani 12, ayat 1 dan 2 itu mengatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan yang diwajibkan. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju, fokus, ya, kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita ini kepada kesempurnaan
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Jadi tekun dalam iman itu hidup seperti sedang mengikuti perlombaan. Kita belajar lewat Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Bagaimana menjalani kehidupan dalam tuntunan bimbingan Tuhan. Kita harus sadar hidup ini seperti mengikuti perlombaan. Melakukan dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Fokusnya kepada Tuhan Yesus. Kasihnya, kuasanya. Nah, kasih kuasanya itu karena iman percaya. Bahwa kita ini biji matanya, kita ini berharga. Tidak ada selembar rambut pun yang rontok tanpa seizin Tuhan. Artinya Tuhan itu memperhatikan kita bukan hal yang skala besar, global saja, tapi detail. Itu Tuhan kita. Kalau kita percaya dan yakin Tuhan kita seperti itu, kita menjalani hidup santai. Tadi seperti saya katakan dalam Mazmur 91, walaupun 10.000 rebah di sisimu, itu tidak akan kena engkau. Itu artinya beriman sungguh, percaya sungguh, pasrah bongkoan sungguh kepada Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita pada saat kita berdosa loh. Bukan kita ini baik baru Tuhan mengasihi, wah ini orang baik saya pilih, enggak. Tuhan datang adalah untuk mengasihi orang berdosa. Kita sebelum beriman pada Tuhan kita ini berdosa. Tetapi karena begitu besar kasihnya, saat kita berdosa aja Tuhan sudah memilih kita. Itu iman. Iman akan kasihnya. Tidak khawatir akan masa depan. Semuanya diatur indah pada waktunya. Jadi kalau kita menyadari hidup ini seperti perlombaan, kita harus fokus dong. Mosok orang lomba tidak fokus. Coba misalnya mau siap lari begini, tidak fokus, lihat kiri kanannya. Ya kiri kanannya sudah meloncat, kita masih lihat kiri kanan. Tapi saya fokus pada apa yang Tuhan mau. Nangkap ya? Ya, fokus hidup ini. Nah, kalau khotbah yang lalu adalah fokus pada hal-hal yang rohani, bukan yang lahiriah. Taat kepada Tuhan Yesus yang akan memimpin dalam iman. Jadi Tuhan memimpin itu selaras firman. Tidak akan keluar dari konteks, selaras firman. Ya. Nah, itulah sebabnya kita harus hidup dalam iman menuju kesempurnaan. Nah, sempurna itu dalam kriteria standar yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Ya, contohnya talenta, ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5. Itu sesuai kapasitas kita. Tuhan yang tahu. Kita tahu enggak? Tahu kalau kita membangun hubungan dengan baik dengan Tuhan. Kenapa bisa tahu, Pak? Karena kita memang maksimalnya seperti itu. Ya, Tuhan itu memberi contoh itu sangat logis. Ya, dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 mengatakan bahwa kita ini adalah seperti tubuh. Ada jari tangan, jari telunjuk, jari jempol, ada kepala, ada telinga, ada organ dan seterusnya dan seterusnya. Artinya setiap orang itu talentanya beda-beda. Ya, Pak, saya ini kepingin sebetulnya ikut terlibat walaupun saya ini sebagai usher. Tapi karena lockdown belum bisa onsite, tidak bisa ibadah tatap muka, maka saya kepingin pelayanan dalam bidang apa. Kalau tidak bisa kan pelayanan dalam bidang dana. Mikir gereja ini butuh apa. Saya bersyukur karena di tengah situasi seperti ini, ya ada juga jemaat yang memikirkan untuk mengganti korden yang sudah lusuh dengan yang baru. Itu salah satu bukti. Hatinya pada Tuhan, apa yang bisa aku lakukan Tuhan untuk Engkau. Seperti itu contohnya. Jadi sesuai dengan talenta, kapasitasnya. Tidak semua orang harus jadi worship leader, tidak semua orang harus jadi pengkhotbah. Sesuai talentanya. Tetapi tahu dan sadar hidup ini harus bermakna dan berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan aku, prestasiku, bukan. Ya, itu kosong, tidak ada apa-apanya. Percayalah, nanti dalam taraf tertentu menyadari akan hal itu. Hidup ini kosong.
Ya, tidak ada apa-apa yang bisa kita banggakan. Yang kita bisa banggakan karena kita anak Tuhan. Itu sudah lebih dari cukup. Karena anak Tuhan itu biji matanya. Hidup dalam perlindungannya. Apa yang tidak bisa kita lakukan, itu yang Tuhan lakukan. Ya, jangan karena kita hidup dalam Tuhan, dalam biji matanya, dalam perlindungannya, kemana-mana tak pakai masker, itu namanya nantang kan, tidak boleh dong seperti itu. Kita sudah mengikuti protokol kesehatan, tetapi kita percaya di luar dari itu, lebihnya dari itu bagian Tuhan yang melakukannya. Nah, kita harus sadar hidup ini harus pikul salib, tekun sampai akhir. Ya, menyelipkan keakuan, kedagingan manusia lama kita, ya manusia lama kita yang dengan dasar sinful nature atau dosa dasar kita dari keturunan Adam dan Hawa, mungkin gen nenek moyang kita, itu dasar kita, itu harus kita salibkan terus, sadar bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Itu langkah awal untuk kita bisa melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan. Ya, kalau kita hanya, ya sudah aku tak taat, mengembalikan milik Tuhan supaya aku diberkati, itu tidak mendasar. Memang itu bagian, tapi bukan itu. Tunduk dalam segala hal termasuk dalam khotbah kali ini adalah perencanaan hidup. Percayalah, rencana Tuhan itu jauh lebih indah dari rencana kita. Amin. Nah, mari kita masuk lebih jauh lagi. Dikatakan seperti atlet, atlet. Kalau saya orang kuno kan atlet gitu ya, atlet. Atlet ini harus fokus kan, tapi juga harus punya target. Jadi pemenang. Dan kita tahu siapa yang bisa jadi pemenang kalau hidup dalam Tuhan. Ya, di dalam Roma 8 ayat 37, 2 Korintus 2 ayat 14. Barang siapa ada di dalam Tuhan, dia lebih dari pemenang. Ya, artinya kita dalam perlombaan ini harus fokus tapi juga punya target, antusias. Entheos, ya Tuhan di dalam kita ini memberi target sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita tadi. Ya, maka kita akan menyadari atlet yang profesional itu ada pertandingan, tidak ada pertandingan, tetap latihan. Kalau atlet amatir, tidak ada pertandingan, santai. Tahu-tahu badannya gemuk, sehingga harus menguruskan dulu. Lari-lari pakai jaket sampai kepalanya, tujuannya supaya cairannya cepat turun. Itu amatir. Kalau profesional itu ada pertandingan, tidak ada pertandingan, dia tetap latihan. Ya, sama. Dalam kehidupan rohani seperti itu. Bukan kalau ada masalah baru ku datang pada Tuhan, hanya ku bisa lari pada Tuhan. Bukan seperti itu. Anytime, setiap saat, setiap waktu kita harus betul berharap, bersandar pada Tuhan. Sehingga hubungan kita ini seperti sahabat. Dialog. Tuhan mengatakan itu dalam Yohanes 15 ayat 13. Bahwa kita ini bukan lagi hamba, tapi sahabat. Luar biasa sekali. Sahabat itu apapun akan disampaikan. Ya, saya punya sahabat seperti itu. Ya, apapun menceritakan. Yang tentunya mungkin tidak diceritakan pada orang dekatnya, tapi pada saya percaya sehingga menyampaikan. Nah, itu sahabat itu seperti itu. Kalau Tuhan, kita memandang Tuhan sahabat, dan Tuhan pun memang sudah menulis akan memandang kita sebagai sahabat. Betapa indahnya hidup ini. Tidak ada apapun yang kita takutkan, yang perlu kita khawatirkan. Semua indah pada waktunya. Amin. Nah, setiap hari untuk itu, bagaimana caranya? Setiap hari kita harus evaluasi. Sudah jadi terang atau belum? Hidup kita sudah berdampak atau belum? Buah roh makin dominan atau keinginan daging yang makin dominan? Ya, aduh kalau saya
ngomong itu kadang-kadang tidak terkontrol ya, sehingga akhirnya ya banyak yang belum dewasa rohani tersinggung itu ya. Saya ingin memberi gambaran yang jelas. Nah, tersinggung itu salah satu daging belum disalibkan, harga dirinya. Nah, soal kalau khotbah itu ya, khotbah itu relatif. Ada yang senang kesaksian, ada senang kesaksian yang mana ke wong nangis. Wah, aku merasa diberkati. Karena memang senangnya sing nangis-nangis. Ada senangnya pengajaran, kesaksian enggak mau. Jadi pengajaran, nah masing-masing orang kan relatif. Senangnya khotbah yang seperti apa? Masa setiap orang harus menjadi seperti yang diinginkan? Ya tidak. Yang penting kita mendengarkan khotbah dasar firman atau bukan. Kalau bukan, ya dimatikan aja. Ya, kalau lihat online di YouTube itu, ya. Kalau betul dasar firmannya, dan kalau itu kebetulan menyinggung dosanya, ya dengan rendah hati mengatakan terima kasih Tuhan kau mengingatkan, daripada tidak ada yang mengingatkan. Tergantung kan. Nah, setelah atlet fokus dan latihan mengerat dagingnya tiap hari, dia harus punya target. Targetnya apa? Seperti Yesus, seperti Yesus. Jadi kalau orang menyadari aku harus seperti Yesus, kan menyadari aku kan jauh dari itu. Maka aku harus terus berlari-lari pada tujuan, pada panggilannya. Karena 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, kamu harus menjadi seperti Yesus. Dalam hal apa? Karakter dan sifat. Atau memiliki integritas. Ya, saya pesan sama anak saya ketika bekerja di Jakarta, yang penting integritas. Udah itu aja, tidak usah banyak ngomong papi. Integritas. Dan saya bersyukur karena saya mendengar, saya melihat, tidak perlu saya saksikan. Ya, dia melakukan pesan firman tentunya, dan apa yang saya sampaikan, ya Tuhan mulai singkapkan. Bukan susah payah, tapi berkat Tuhan. Target tercapai dengan tanggalkan beban rintangan sehingga bisa berlari pada tujuan. Ini mengutip apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13-14. Aku melupakan segala yang ada di belakangku, haleluya, dan mengarahkan pandangan yang ada di depanku. Itu caranya untuk kita hidup bisa dituntun, dibimbing dalam kehendak Tuhan. Jangan, seandainya dulu ya saya bisa kumpul teman-teman, bisa bergadang, sekarang enggak boleh. Dulu ya saya bisa ngerokok, sekarang enggak boleh. Jangan mengingat masa lalu aja. Fokus, karena fokus pada rencana Tuhan yang jauh lebih indah itu lebih baik daripada membuang energi, memikirkan seandainya. Jangan, itu cara Rasul Paulus. Melupakan yang sudah dan fokus kepada panggilannya, dan endingnya kabar beritanya yang bagus dan mendapatkan hadiah, reward. Tuhan itu menghargai apapun yang kita lakukan di dalam jalannya, kehendaknya. Tuhan menghargai. Ya, kalau kita melihat Filipi pasal 3 ayat 13-14 itu menuliskan tentang hal itu. Nah, apa yang menghalangi rintangan pada umumnya dosa, sesuai dengan apa yang dikatakan Yesaya dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tuhan itu tidak terlalu berat telinganya mendengarkan, dan tidak terlalu pendek tangannya mengulur untuk menolong, tapi yang menyebabkan adalah dosa. Nah, kalau dosa berarti kan harus rendah hati kan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Nah, itu artinya rendah hati. Pasti Tuhan mencelikkan itu. Ya, dosa kita, kebiasaan kita, ya, keakuan kita, egoisme kita. Itu adalah dosa. Ya.
baru kita bisa hidup dalam Kristus untuk muncul lebih dari pemenang. Siapa yang memenangkan? Kristus. Kita hanya menikmati aja apa yang Tuhan sudah kalahkan. Ya. Yang kedua, selanjutnya menyebabkan kita ini punya idealisme, melupakan Tuhan dalam perencanaan adalah pikiran. Ya, saya tidak menuduh. Ya, banyak orang percaya, orang Kristen, umat Tuhan itu, yang penting aku tahu apa yang dikatakan Pak Pendeta itu tertulis di ayat ini, bukan tahu tok, melakukan enggak. Contohnya ahli Taurat, orang Farisi, dia tahu Tuhan Yesus akan datang dari Yerusalem. Ya, dikatakan dalam Matius itu, ketika Raja Herodes tanya, oh memang tertulis dalam kitab Nabi akan muncul seorang yang lahir dari Yerusalem. Tetapi faktanya salibkan Yesus kan? Dari ahli Taurat, orang Farisi mayoritas itu salibkan dia. Kenapa? Karena egonya. Yesus lebih populer daripada dirinya. Karena orang ahli Taurat, imam para orang Farisi ini sangat dihormati. Nah, punya wewenang untuk mengucilkan. Sehingga dalam Injil Yohanes 9 itu mengatakan bahwa orang yang buta ini keluarganya diam-diam takut dikucilkan. Ya, jadi mereka punya otoritas sehingga bersikap arogan. Nah, sekarang popularitasnya berpindah pada Tuhan Yesus. Jadi pengetahuan itu tidak menyelamatkan, melakukan firman itu yang menyelamatkan. Ahli Taurat, orang Farisi kan tahu. Para nabi kan sudah menulis. Ya, kitab Yesaya itu sangat jelas berulang-ulang mengatakan lahir dari perawan Maria, ya, Yesaya 7 ayat 14, dan penderitaannya Yesaya 53 sudah tahu. Tapi mereka tidak mau tahu ketika Mesias ya ditunggu, tidak hadir, tidak tahu. Ya, itulah mayoritas bangsa Israel hari ini. Nah, kenapa saya mengungkapkan ini? Karena patokan kita ini, kan Tuhan ngomong, tidak ada satupun yang tahu kapan waktunya, hanya Bapa yang tahu. Tapi kita akan diberi hikmat, penerangan. 1 Tesalonika 2 ayat 5 dan 6 itu menjelaskan, kalau kamu hidup dalam terang, kamu kan tahu. Bagaimana Pak supaya hidup dalam terang? Ya kita tahu toh, fokus Tuhan itu kepada bangsa Israel yang sedang menantikan Mesias. Nah, kalau 2 tahun kemudian, ya pemimpin Perdana Menteri baru ini, dia tidak mau lengser kan, kepingin bagaimana kekuasaannya, maka muncullah Mesias palsu. Itu analisa saya, bukan saya maha tahu. Karena saya hidup dalam terang kan bisa menilai seperti itu, analisa saja. Bisa muncul seperti itu, bisa tidak. Ya. Cuma ini untuk mendorong kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh supaya kita masuk dalam bilangan terangkat. Di masa damai seperti saat ini kita bisa ikut Tuhan dengan taat. Bukan di masa kesesakan ketika antikris berkuasa baru kita cari Tuhan. Enggak, Alkitab mengatakan kamu harus lari dari satu kota kepada kota yang lain. Artinya ini dalam ketakutan. Pergi keluar, enggak mungkin. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa mengikuti program aturan antikris, maka dia tidak bisa makan, minum, tidak bisa jual dan beli. Bisa bayangkan? Ya. Atau terpengaruh kata orang. Orang yang pandang kita pandai, orang yang pandang kita pendeta besar, orang yang pandang kita suka menolong, sehingga kata-katanya seperti kata firman. Bisa itu mempengaruhi seseorang, tidak lagi menggunakan dasar Alkitab, tapi kata orang. Nah, kata orang ini kalau pendeta kita kan susah. Nah, kenapa? Karena banyakan orang menafsirkan Alkitab itu semaunya sendiri, dengan tendensi dan tujuan tertentu. Saya tidak menuduh, tapi faktanya kan ada. Nah, kata orang itu bisa juga orang yang kita hormati, orang yang kita menolong. Nah, itu bisa mempengaruhi untuk kita tidak mengikuti apa yang Tuhan mau.
Oleh sebab itu 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, hati-hati dalam pergaulan kita. Karena pergaulan kita yang baik bisa dipengaruhi dengan orang yang tidak baik, tapi orang itu kita hormati. Nah ini firman Tuhan yang harus mengingatkan kita semua. Selanjutnya, berlari pada perlu kesabaran. Bahasa Yunaninya adalah hopomone, yang memiliki arti bukan berpangku tangan, tunggu nasib. Ini orang malas itu, tidak mau bayar harganya. Urip harape enak, ora gelem merkoso. Itu orang malas. Berharap yang dimaksud di sini adalah iman yang aktif. Seperti khotbah Mbak Ani minggu kemarin, ya, berkhotbah tentang iman yang aktif seperti Nuh. Nah, jadi kita bukan berpangku tangan, nunggu aja Tuhan kan. Kita ini kan bukan boneka. Punya will, punya kehendak. Tapi jangan menggunakan kehendak bebas kita. Kehendak bebas kita kendalikan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Nah, bagaimana bisa tahu kehendak Tuhan? Baca Alkitab. Karena semua kehendak Tuhan itu sudah ditulis dalam semua lini kehidupan. Itu ditulis dengan jelas dalam Alkitab. Ya, jadi kita harus berpegang itu. Tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak menunda-nunda. Nah, saya katakan ini karena masa pandemi kan tidak tahu. Apakah mungkin muncul lagi varian baru? Saya tidak tahu. Nah, artinya kita ini tidak bisa menunggu sampai pandemi ini selesai baru kita mau aktif. Terlambat. Hari-hari ini, ya, di masa kesulitan ini kita banyak di rumah, banyak doa. Jangan banyak nonton TV, sehingga kuota HP-nya atau kuota untuk nonton YouTube online, ibadah online kehabisan. Alasannya tidak ada kuotanya. Pak pendetanya tidak ngasih saya kuota. Pak pendetanya tidak nyewaki saya IndiHome. Nah, jadi cari kambing hitam. Ya, tidak boleh seperti itu. Kita harus menyadari, kalau menganggap bahwa firman itu penting, kalau kita baca belum bisa menafsirkan dengan baik dan dengar, ya dengarkan khotbah. Direlakan kuotanya untuk mendengar khotbah. Ya, jadi saya ini kalau khotbah kan harus sesuai apa yang dibimbing Roh Kudus. Sehingga saya gimana mempercepat, maka tata bahasa saya dipercepat. Setelah khotbah saya tidak ikut nyanyi. Kenapa? Tidak ada pujian lagi. Kenapa? Karena supaya jangan durasinya lebih dari 1 jam. Kasihan kuotanya. Nah, dilema kan. Oh ya pendeta ini berkhotbah orang nyanyi barang. Jadi orang carinya kan kambing hitam saja. Ya, saya khotbah kan tidak bisa 1-2 menit. Sesuai apa yang Tuhan katakan. Gimana untuk mengurangi durasi itu? Maka tidak ada pujian setelah khotbah selesai, itu maksudnya. Jadi kita harus jangan menunda-nunda, hidup sesuai dengan panggilannya. Dan tidak bisa dibelokkan bujukan daging, ajaran salah, atau kata orang yang kita hormati, tapi salah. Ya, sehingga melemahkan saat menuju sasaran. Ya, saya sendiri heran ya, kenapa ya banyak orang Kristen seperti itu. Ya, contohnya video klip yang mengatakan jangan disuntik vaksin. Kenapa? Karena di dalamnya ada chip. Chipnya itu sebesar apa? Nano, air, cairan. Berarti berapa ukuran nano kan? Itu tidak mikir gitu loh. Sehingga orang takut vaksin nanti dikuasai antikris. Ini gimana cara berpikirnya? Tidak logis gitu loh. Memang teknologi itu sangat tinggi hari-hari ini. Ya, AI misalnya, artificial intelligence itu sangat bagus sekali. Misalnya saya tidak tahu jalan pakai Google Map, itu AI itu sistemnya. Ya, handphone misalnya, foto wajahnya masih belum berun, maka itu ada tulisannya, masih belum fokus, itu AI sistem itu. Tapi mosok bisa mikir itu. Saya berulang-ulang mengatakan
Tidak bisa kita ini kuasai. Manusia itu kan bukan robot. Yang penting manusia itu punya roh. Rohnya dekat Tuhan. Masa dekat Tuhan bisa dikuasai manusia? Tidak mikir firman sampai situ. Sehingga orang udah mau vaksin. Nanti dikuasai antikris. Ini gimana cara berpikirnya? Manusia itu bukan hanya tubuh dan jiwa. Manusia itu punya roh. Roh Kudus ada dalam diri orang percaya. Kalau ada Roh Kudus dalam diri orang percaya, masa membiarkan sistem alat. Kalau misalnya ada loh. Saya yakin belum ada sampai hari ini. Ya Daisa, roh itu kan dibangun dari ketaatan akan firman sehingga rohnya makin kuat. Tak mungkin itu bisa dikuasai antikris. Masa antikris atau sistem itu lebih besar kuasanya dari Tuhan. Tak mikir sampai sana. Ya, saya menjelaskan gimana, mesti geger. Ya udah biarin aja, nanti waktu yang memberitahu. Kalau saya gini, sok tahu. Kamu lulusan apa? Waduh, daripada geger ya. Jadi saya menjelaskan, roh itu tidak bisa dikuasai apapun. Nah, roh ini harus dibangun jadi dewasa. Ya. Terakhir, hidup seperti pengembara. Kita harus sadar hidup ini seperti berkemah. Tadi di awal sudah saya katakan seperti uap. Hidup ini seperti berkemah, sauntoro, sekejap saja. Saya ketemu teman, mendengar besok dipanggil Tuhan. Lu kok iso toh? Nah ini hidup kan seperti uap. Hidup ini seperti berkemah saja. Nah selama jadi pengembara kita harus terus bergerak pada target. Ya, dengan memiliki teladan para saksi. Seperti awam, yaitu tokoh-tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab yang ditulis dalam Ibrani pasal 11 itu ayat 39-40 mengatakan tidak menerima satupun. Artinya apa? Walaupun mereka tidak menerima penggenapan janji, tapi mereka tetap memandang pada Tuhan. Mereka sampai garis akhir jadi pahlawan iman. Saksi-saksi memperhatikan apa yang sedang kita perbuat. Ya. Ini gambaran, ya bukan terus saksi itu lihat di dunia gitu, enggak, ini hanya gambaran saja. Apakah seperti mereka memiliki tujuan hidup dalam tuntunan Tuhan? Ya, saya percaya Tuhan itu menggenapi janjinya. Kalau janji-janjinya itu tidak tergenapi dalam hidup saya tetap bersyukur. Karena janji Tuhan itu bukan hanya untuk hidup sementara dalam dunia ini. Usia saya sudah menjelang 70. Masa fokus pada dunia, kesenangan, kenikmatan? Ya enggak, dalam kekekalan. Itu janji yang lebih indah, sama seperti para saksi dan yang seperti awan itu. Mereka bukan hanya fokus pada perkara di dalam dunia saja, tapi dalam kekekalan. Sebelum dalam kekekalan ada pemerintahan 1000 tahun di bumi. Nah itu punya peranan enggak kita di sana? Dan mereka memperhatikan kita dengan harapan kita bisa lebih baik dari mereka. Kesimpulannya, hidup ini seperti uap, harus dijalani seperti atlet sedang bertanding, fokus pada tujuan panggilannya, sesuai talenta masing-masing. Jadikan Yesus sebagai teladan, ya teladan tidak salah. Kalau manusia nanti kecewa. Karena manusia ini bisa salah, tidak bisa seperti idealismenya. Ya, suruh ngomong kelema, ya tidak bisa, adanya seperti ini. Ya, yang penting ajaran yang disampaikan orang itu tidak bertentangan dengan firman. Nah, itulah sebabnya kita belajar. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bagaimana caranya? Jelas renungan khotbah hari ini adalah berbicara tentang mari kita mau dipimpin Tuhan. Tuhan cara memimpinnya lewat Alkitab. Karena ini ada terang. Ini adalah suluh untuk menuntun step by step, langkah demi langkah. Tadi sudah saya katakan, hanya mengingatkan aja. Tuhan tidak akan mengatakan A sampai Z. Kita bisa takut. Ya, tapi kita percaya apapun yang terjadi,
Kalau Tuhan beserta kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Itu lebih dari cukup. Amin. Mari kita datang berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengajar, mengoreksi, yang tentunya juga untuk menuntun jalan hidup kami ke depan. Kami percaya Roh Kudus akan memberikan kuasa, kemampuan untuk kami tunduk kepada kedaulatan Tuhan yang sudah memiliki hidup kami. Hidup kami sudah ditebus, sudah dibayar lunas di kayu salib. Hidup yang kami hidupi bukan milik kami lagi, tapi sesungguhnya milik-Mu. Oleh sebab itu tuntun dan bimbing kami Tuhan, untuk masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami pohonkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, mari kita menaikkan pujian ini terlebih dahulu. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu sudah mempersiapkan perjamuan masing-masing di rumah ya. Mari kita sama-sama akan mengambil perjamuan yang sudah kita siapkan. Saya akan berdoa untuk kita semua. Bapa Surgawi, kami rindu hidup kami di dalam Engkau, supaya kami hidup dalam kehendak rencana Allah yang kami tahu jauh lebih indah dari rencana kami sendiri. Lewat perjamuan kudus ini kami mau Engkau mengendalikan kehendak bebas kami ini supaya selaras dengan kehendak-Mu. Lewat perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kami makan dan minum, kami percaya kami tidak lagi hidup menurut mau kami sendiri,
tapi kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Berkati sidang jemaat yang mengikuti pada online dan saat ini mempersiapkan diri mengambil perjamuan kudus. Bila hadirat-Mu ada di rumah tangga mereka masing-masing. Mari Bapak Ibu, sebelum kita makan roti yang merupakan lambang tubuh Kristus yang terpecahkan ini, kita dengarkan dulu apa yang Tuhan katakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti apapun bentuknya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Dan kami bersyukur selama kami hidup, artinya Engkau masih memberi kesempatan. Untuk itu Tuhan kami bersyukur, berterima kasih. Tuntun kami, bimbing kami. Agar kami boleh berjalan senantiasa. Kalau kami keluar sedikit pun, tolong diingatkan. Agar kami tidak pernah keluar di jalur yang Tuhan tetapkan. Bapak Ibu, dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum anggur atau teh atau sirup yang merupakan lambang darah Kristus yang menyucikan, menguduskan segala dosa salah kita yang mungkin tidak bersikap seperti yang Tuhan mau. Biarlah lewat perjamuan kudus ini Tuhan mengampuni, menyucikan, sehingga dosa semerah kirmisi menjadi putih seperti salju. Dan tentunya kuasa darah Yesus juga untuk memulihkan kesehatan. Kalau ada Bapak Ibu yang terpapar COVID, percayalah kuasa darah Yesus menyembuhkan dan memulihkan Bapak Ibu. Karena kuasa darah Yesus itu jauh lebih unggul dari segala macam virus, bakteri, kuasa apapun juga. Oleh sebab itu dengan iman mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini kuasa darah Yesus sedang bekerja dalam diri kami. Untuk memulihkan, menyembuhkan dan mengampuni segala dosa salah kami. Sehingga akhirnya kami mulai hari-hari esok kami bersama Tuhan. Dan kami bisa melakukan perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan pohonkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi, maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah ini, angkat hatimu, angkat tanganmu, saya akan mendoakan Bapak Ibu yang di rumah. Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu untuk membimbing menuntut kami. Kami percaya lewat perjamuan kudus kami sudah diampuni segala dosa salah kami. Dan tentunya Engkau pun tahu komitmen hati kami yang mau hidup dalam tuntunan-Mu. Sekarang Tuhan berkati kami semua. Jemaat yang ada di mana saja. Baik di dalam kota, di luar kota, bahkan di luar pulau. Tuhan berkati sesuai dengan kasih setia Tuhan.
dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pimpinan bimbingan Roh Kudus yang akan menuntun hidup kami terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang kami kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Biarlah itu semua menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua permohonan doa ini kami naikkan. Setiap kita yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.